kita seumur hidup kita dijadikan pengabdian untuk mengurus mayat, kira-kira butuh kehitung nggak pahalanya? Pak, kehitung nggak? Nggak ada kehitung. Maka kalau sudah terjadi gini, kita rebutan jadi amil. Ayo mau bilang apa? Harta kita jarang nggak punya. Mau ngasih sodako? Ilmu nggak kayak para kiai. Benar? Benar nggak Pak? Bu? Halo Bu? Benar nggak Bu? Ya, ilmu kita nggak kayak Pak Kiai. Sedikit sekali, harta sedikit, ilmu sedikit. Wayahnya sekarang minimal bisa mengumpulkan daripada pahala itu mengurus mayat. Yo, bulat nih hatinya nih. Siap? Iya, masih ragu-ragu. Insyaallah. Masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Siap? Harus siap. Gitu, insyaallah. Kenapa Amil ini lebih terkenal daripada artis, lebih mulia daripada kepengurusan yang lain? Benar, coba kalau menurut saya. Asalnya pengalaman saya kenapa? Saya jadi Amil, orang Banjar Gebang bisa tahu. Oh, Amil kamu 200 kalau cukup, bisa. Oleh karena itu, kita bulatkan hati kita bahwa ini ridho lillahi ta'ala. Kenapa? Dasarnya benar pengabdian kepada Allah dan Rasul, lalu pengabdian kepada masyarakat. Amil ini adalah merupakan orang pilihan. Orang pilihan yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya, yang dipilih oleh masyarakat. Kenapa? Janji Allah, janji Rasulullah, pahalanya sudah jelas. Tidak semua masyarakat mampu mengerjakan pekerjaan ini. Makanya mulia di hadapan Allah dan Rasulnya, mulia di hadapan manusia. Oleh karena itu, niatkan bagi amil dan amilah untuk siap berbakti dirinya di masyarakat dengan dasar lillahi ta'ala. Yang kedua, mental yang harus kuat. Kenapa? Dikarenakan mayat ini berbagai macam jenis. Di antaranya saya bagi 3 aja dah. Yang pertama adalah mayat biasa, sedang jalan burak mati, selesai. Itu yang biasa. Atau yang sakit sehari meninggal, seminggu meninggal, 2 minggu meninggal. Lalu kondisi badannya biasa, tidak ada yang lain-lain. Tidak ada tangannya yang jengkeng, tidak ada yang mulutnya yang nyangap nggak bisa ditutup, nggak ada yang ngotot nggak bisa ditutup, nah nggak ada yang keluarin darah terus, nah itu diantaranya. Itu yang biasa, itu mah gampang dah. Jadi itu mayat yang biasa. Yang kedua, mayat yang spesial. Telur. Bukan martabak, bukan. Nah, spesial. Mana yang spesial? Di antaranya yang pertama kalau sudah mengalami sakitnya stroke. Yang kedua badannya merengkel. Nah, ini udah gitu Pak. Udah susah. Lalu orang tua, baik bapak ataupun ibu yang menahun, biasanya tidurnya merongkol, merongkol ya, lututnya muncul, tangannya nggak bisa diripot, nah, itu sudah siap. Atau yang sakit sudah menahun,
antara yang sakit menahun itu apa? Di antaranya biasanya tubuhnya sobek. Bagian mana yang sobek? Bagian pantat. Nah, bagian pantat ini. Lalu baunya begitu. Baunya sudah kalau begitu kita menciumnya itu adalah Masya Allah, bisa kita itu muntah gitu. Lalu orang yang punya penyakit liver, penyakit hati, atau orang yang punya penyakit paru-paru, itu penyakit paru-paru bisa nembus kepada kulit, sehingga kulitnya itu bisa mengembung kayak orang kebakar timbul air. Diraba pasti pucat. Pucat apa ya? Totot. Ya, pecah kan? Pasti pecah. Begitu pecah melelet kulit-kulitnya itu. Itu yang nangani yang spesial. Sekarang yang ketiga orang luar biasa. Ini bagi korban ini mah. Korban kebakaran, korban tabrakan. Ini harus siap, jangan segawaya, jangan asal-asalan. Biasanya kan gini, wayangnya kita sudah jadi amil atau amilah, wajib itu mah kuat tahan. Makanya bagaimana kalau untuk menghadapi yang seperti itu disiapkannya setanggi. Kalau dari Cirebon namanya menyan. Nah, setanggi menyan. Itu adalah setanggi menyan itu kalau mayatnya yang tidak bau, tidak luar biasa, gitu nggak usah. Tapi kalau udah yang menahun akibat sakit, masuk ke lingkungan itu sudah bau, payahnya bakarin setanggi. Maka orang yang membakar setanggi jangan dihalangi. Kenapa? Dikarenakan khawatir orang yang datang melayat mayat atau takziah ada omongan yang keluar, apalagi musuhnya mayat. Loh Pak, orang kan gak ada senang semua Pak kita ya, bener nggak? Enggak ada yang cinta semua, pasti ada juga yang benci kepada kita. Itu yang mewaspadainya, yaitu itu seperti itu. Keluar, tuh kan dosa dari saya, makanya bau juga. Nah gitu, takut ngomong gitu doang. Kenapa? Dikarenakan para malaikat mengaminkan apa yang dikatakan oleh takziah. Dikatakan baik, baik. Ya Allah kabulkanlah omongan ini hamba ini. Apabila jelek, kabulkan juga omongan. Nah ini yang berbahaya itu adalah yang mengabulkannya yang jelek. Oleh karena itu setanggi itu kalau mayitnya bau akibat spesial dan luar biasa bakar setanggi. Paham ya Pak? Nih mulai kegunaannya. Selanjutnya yang sudah makalah ini yang sudah diberikan oleh saya, ini adalah merupakan panduan. Banyak sih sebenarnya mah, salah satunya buku-buku yang sudah disiapkan gitu untuk keperluan kita sebagai amilah, bagaimana kita menyikapi daripada keadaan mayat yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu di sini oleh saya sudah disiapkan, terutama adalah etika-etika ketika menghadapi mayat. Kenapa harus mempunyai etika? Dikarenakan rahasia mayat adalah rahasia amil. Lagi, rahasia mayat adalah rahasia amil. Tidak boleh amil bubar. Apa yang terjadi di sana? Ngomong jangan. Ngerti? Rahasia hamil apapun bentuknya, bagaimana keadaannya adalah rahasia
amil, tidak boleh diungkapkan. Boleh nggak mengungkapkan kejadiannya? Boleh, tetapi jangan disebut nama. Nanti Pak, Bapak mandiin, contohnya Bapak nggak di sebelah, di sono, di perumahan yang sebelah, pom bensin, nggak ada amilnya, diundang dari sini. Oh ternyata di sono ada kelainan. Nah, ditanya oleh warga, Pak, bagaimana ini? Jangan diungkapkan. Kenapa? Itu rahasia, takutnya menjadi doa kejelekan. Gitu Pak. Itu rahasia amil itu benar-benar harus kuat. Nah, kembali ke diri kita. Ada orang yang kita benci, kita ambil kita orang benci. Begitu ada yang aneh diungkapkan, salah juga, jangan diungkapkan. Kenapa? Itu adalah rahasia amil. Nah ini etika amil, gitu ya. Jadi semuanya ini pertama dalam berprasangka husnudon, baik sangka. Misalnya kenapa Pak? Ada yang nanya kepada saya ketika saya ngajar majelis taklim. Dia tahu profesi saya sebagai amil juga. Dia nanya gini, Ustaz, bagaimana orang yang membenci Ustaz, gitu ya, pokoknya nyebarin kejelekan Ustaz ke masyarakat, apakah mau dimandikan? Nah, kalau tanya ke Bapak, Pak, kalau Bapak jadi amil, ada musuh Bapak, kadang-kadang orang itu suka ngejelekin kita, gitu. Mau diurus enggak? Halo, mau diurus enggak? Yakin? Nah, kenapa yakinnya? Yo, kewajiban kita. Saya jawab, kata saya akan urus orang itu dari mulai memandikan, mengkafani, lalu menguburkan, mendoakan atau mentalkinkan. Itu dicatat malaikat. Alhamdulillah dicatat benar-benar. Begitu ada kabar beliau meninggal, saya datang, saya urus sampai selesai. Begitu selesai mentalkinkan, tinggal doa, saya mintakan kepada para kiai, minta doanya di kuburan. Dulunya bagaimana? Udah kamu aja yang doain. Waduh, itu saya. Nah itu diantaranya. Jadi kecatat malaikat betul-betul bahwa saya niat biarpun orang itu menjelekan kita, tetapi kewajiban kita harus dilaksanakan. Tuh kan etikanya. Yang kedua mentalkinkan, kalau sudah hidup kagak, mati juga kagak. Jangan kedatang paranormal. Ini udah seminggu, banyak kejadian yang hadir. Udah seminggu, mayat ini hidup kagak, mati juga kagak. Datang ke dukun, cuma 5 hari juga inilah meninggal ya. Bablas sampai sebulan nggak mati-mati loh. Benar. Jadi yang bisa aja yang datang lagi paranormal 3 hari, katanya mati Bapak. 3 hari juga, bablas sampai seminggu, bingung. Akhirnya datang ke rumah ke saya, Pak Ustaz, Bapak saya udah sebulan, udah gitu. Maka harus sebagai ucapan selamat jalan dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Tuhan. Akhirnya saya datang. Apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama sekali, datangin keluarganya dulu. Mana anak-anaknya? Kumpulin. Mana keluarga yang dekat? Kumpulin. Nah, lalu kita omongin tuh, Bapak Ibu, apabila mayat ini punya salah, tak gitu. Apabila mayat ini punya salah kepada Bapak dan Ibu, ikhlaskan, ridhokan. Ikhlas, ridho. Nah, baru kewajiban kita sebagai amin.
Talqinnya mana? La ilaha illallah. Itu. Diawali dengan astagfirullahaladzim, permohonan kita untuk memohonkan kepada calon mayat ini. Lalu kita syahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la ilaha illallah. Sudah gitu wayangnya amil salat hajat dulu dah. Tenang. Nih tata keramanya salat hajat. Salat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kemudahan kepada mayat itu apabila dia mau sembuhkan ya Allah, dan apabila mau dipanggil, panggillah secara cepat dan mudah. Itu sholatnya, sholat hajat tuh, amilah ibu, gitu. Biasanya kalau yang kedernya anak-anaknya keder nih. Ayo kalau nyari ustaz, nggak usah nyari ustaz. Datangin tuh bapaknya, emaknya, kalau susah. Toh ngomongnya seperti itu. Ajak, kalau ajak keluarganya, bilangin, mak, papa, adek udah ikhlas, sudah ridho, kalau mau menghadap Allah, yang ikhlas yang ridho sudah dimaafkan oleh putra-putra mama, putra-putra mama. Nah, itu tapi sebagai pengiringnya kata Rasulullah, bacakan surat Yasin. Nah, suratnya Yasin. Bacain Yasin. Cuman jangan kencang-kencang, jangan kayak tahlilan. Yasin Al-Qur'anil Hakim. Jangan, pelan-pelan aja. Sudah baca doa. Ya Allah, apabila ayah anda ibunda ingin hidup, hidupkan dengan sempurna. Apabila mau tinggal, tinggalkan dengan cepat dan mudah. Nah, itu cara-cara mentalkinkan ketika mau meninggal. Ya Bu, pemuda masih ada bapaknya, masih ada. Ini masih ada yang muda-muda, masih ada bapak, masih ada. Nah, ibu masih ada. Nah, itu caranya. Wah, jangan ditinggalin kalau ibu udah tua, gitu. Itu cara mentalkinkannya. Selanjutnya dibacakan surat Yasin. Kata Rasulullah SAW. Terus didampingi. Kenapa? Ini pengalaman juga ibu-ibu yang dari Gabul nikah ke kampung 200. Bingung. Orang lain itu pada bingung. Beli ke rumah, Ustaz ini mak bagaimana? Ya, kenapa? Sudah 2 hari katanya. Gini aja nih. Kata Rasulullah begitu. Ya udah, itu yang saya laksanakan. Baru aja kira-kira 25 meter ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, anu udah meninggal. 20 menit Pak. Nah, ingetin cara berdoanya harus bagaimana? Harus ikhlas. Ambil tak. Jangan cari materi. Asalnya sudah dijanjikan oleh Allah 1 kilo. Itu yang kita cari, ridha Allah, pahala dari Allah. Jangan cari materi. Materi datang sendiri. Masa enggak ngasih? Masa enggak ngasih? Gitu. Enggak ngasih, jangan ngedengel di hati. Allah udah janjiin, insya Allah. Kenapa? Sudah pengalaman oleh saya. Pertama sekali jadi amil bagi saya, begitu orang yang kaya, mobilnya kaya, rumahnya tinggi, waduh, katanya. Ini pertama sekali jadi amil pengalaman saya. Gede di amplopnya nih. Gitu. Itu pengalaman. Kenapa Pak? Amplopnya gede nih. Berapa ya? Ya Allah. Nah, udah selesai diurusin. Tebel amplopnya tebel. Di depan istri, mamam, gede orang kaya. Begitu dibuka oleh istri, kaget, Pak, ada salah nih, memang kenapa? 25.000 Pak. Terus isinya 2.000-an, 5.000-an. Jadi uang layak dikasih ke amil. Masya Allah, kata saya. Nah di situ, benar itu deh. Ternyata ada pembajak di tengah. Dikasih 1,5 juta bagi amil dibajak. Ada yang bajak Pak. Udah jangan diomongin di neraka.
Ada yang banyak, nyerahin ke si Fulannya nyembalik, ambilnya ada dua, ambil sepuh dengan ambil muda. Ambil sepuh, beli 20.000, ambil muda 25.000. Ingat, saya mau ini dulu nih. Gitu ya Pak. Gitu. Oke. Selain daripada yang kaya itu, ada orang miskin rumahnya juga runtuh. Jadi kita mau masuk aja nomor ini dulu gitu. Saking ada. Gitu. Saya udah berprinsip orang kayanya 25.000, orang miskin gitu. Waduh. Gitu. Wah, pengalaman saya dulu nih pertama sekali jadi amil. Gitu. Begitu udah selesai, para putranya ngasih lagi amplop. Tipis mah. Nah, kan pada saya nggak percaya ini tipis. Nah, oleh saya ditolak. Udah nggak usah. Asalnya udah lihat situasi rumahnya. Ditolak oleh saya. Hukum, Pak, ini dari saya, bukan dari Bapak. Dari saya. Ada nih, ada. Bener. Saya terima. Saya bilang lagi ke mamanya, Ma, 15.000 kata saya. Buka. Begitu dibuka berapa? Kaget namanya 350 Pak. Coba yang kaya 25.000, yang miskin 350.000. Ayo bagaimana? Kesimpulannya, awas jadi amil, jangan cari materi. Ghidha lillahi ta'ala sesuai dengan anjuran Rasul. Pengalaman tak. Jadi niatkan dari rumah, langkahkan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ridho, langkahkan kaki kanan. Insyaallah selama kita menuju tempat yang meninggal, diampuni segala dosanya dikarenakan kita melangkah kaki. Mau diampuni dosa? Yang masa nggak mau. Itu. Yang keduanya diberikan pahala tiap langkah 10 kebaikan. Kira-kira kalau jauh bagaimana Pak? Numpuk ambil, nggak usah mencari duit, tenang aja di akhirat. Gitu, tenang aja di akhirat. Makanya kalau ambil minyak rata-rata senyum. Kenapa? Sudah dinantikan bidadari surga. Kenapa? Pahalanya banyak. Ya benar kan Pak? Orang kaya gitu, perawat juga antri, biaya juga tua. Seperti itu sama. Kita juga sudah diantri oleh para bidadari. Kenapa? Udah langsung ambil dibawa ke surga. Amin ya rabbal alamin. Saya etika. Selanjutnya adalah memastikan benar orang itu sudah mati. Pastiin dulu, jangan langsung dimatiin. Takutnya kenapa? Jereket. Dipotong ke pemandian. Udah dibuangin di banjur, kedinginan, kaget, hidup lagi. Sialan lu. Takut gitu. Nah, mana diantaranya adalah ya kuasakan kepada ahlinya, dokter. Kuasanya tuh ahlinya. Gitu. Kalau ditepek-tepek ini. Tapi kalau menurut syariat Islam, ruhnya itu ada dua. Ruh jasadiyah, ada ruh ruhaniyah. Ruh ruhaniyah yang dicabut dari hati, sehingga orang mati nggak ingat apa-apa. Selesai. Gitu. Ini kalau diterangin panjang nih. Nanti aja tanya ke ruh ruhani itu bagaimana? Dicakap nih panjang. Ini misalnya itu bab mayit. Gitu. Yang kedua ruh jasadiyah. Tiap sendi itu mempunyai ruh. 360 ruh. Tiap sendi, Bapak. Lihat, kondisikan amil. Lihat sendi-sendi dipegang. Pegang tangannya, pegang cekolannya, pegang keteknya, takut masih ada. Wah, masih hidup. Jangan digotong. Lihat di perutnya, lihat di belikatnya. Belikat itu pencet dikit. Kalau masih bergetar, jangan coba-coba digodong ke kamar mandi. Pincit. Di bawah paha. Ini ada tulang di dalamnya, lalu dicekolan, lalu di ujung kaki, pegang-pegang. Jangan sampai
kejadian seperti itu. Paham? Nah itu ruh jasadiyah. Jadi ruhnya yang sudah diangkat oleh Allah. Nah sekarang kita harus teliti sebagai amil adalah ruh jasadiyah. Takutnya begitu kita ini melek lagi, tutupin melek lagi, tutup melek lagi. Tanya, kamu ingat siapa? Jadi muda. Enggak itu ya. Takut doang. Itu satu, nah pastikan selama masih hangat atau ruh masih ada, jangan dimandikan dulu. Menggunakan alat yang sederhana, kaca cermin. Kaca cermin, jangan disuruh ngaca, udah nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa dengar apa-apa. Dekatkan ke hidung. Nah, kira-kira masih ada embun, jangan diganggu dulu. Tutup pakai kain kerudung ibu yang putih yang jarang. Ada ya Bu ya? Ibu punya kerudung putih yang jarang-jarang, yang tipis. Ya, jangan yang tebel. Apa namanya? Pamatek. Tutupin ke sini nanti lu nggak supaya cepat mati rumah. Yang tipis. Khawatir masih ada embun berarti ada nafas. Takutnya ruhnya dikembalikan. Bangun dah, siapa ini? Takut gitu. Takut. Paham? Gitu. Jadi ditutup dengan kain yang tipis untuk meluruskan, untuk supaya ruhnya itu habis semua. Nah, kalau sudah demikian, lihat kakinya. Kaki sudah dingin, tangan sudah dingin, perut sudah dingin, tenggorokan sudah dingin. Nah, kalau sudah semuanya dingin, berarti sudah sempurna bahwa itu orang sudah meninggal. Nah, tadinya kan dia belum tahu ya Pak ya. Nunggu nengok aja, bukain aja, ewas aja. Selanjutnya menutup jasad yang meninggal dengan sempurna, kecuali bagian keluarga, bukan keluarga yang menutupnya itu tutup dengan kain panjang. Nah sekarang ada tradisi gitu. Tradisi apa? Tradisi mukanya nggak ditutup dulu, kecuali pakai tutup yang supaya kelihatan mukanya ingin melihat. Nah, kebaikannya bagi kita jangan melihat saja, tapi ucapkan oleh kita. Mana ucapannya? Yang pertama, wahai fulan, maafkan saya, dan fulan saya maafkan. Lalu talqilkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu talqinnya. Paling sedikit. Nah, yang utama baca Yasin, mengiringi. Boleh dikatakan. Kenapa? Mayit itu ruhnya masih ada. Ingetin, ruhnya ini masih menyaksikan. Jadi dia dimandikan itu ngomong, aduh jangan keras-keras, sakit. Begitu dinaik keranda, gitu. Dia bingung. Kalau orang soleh bilangnya bagaimana ketika dinaikin ke keranda, cepat saya ini ketemu dengan Allah. Tapi orang yang nggak soleh, ini saya mau kemana? Mau dibawa kemana? Tunggu dulu. Cuma kita nggak ngerti, nggak dengar. Nah gitu Bapak. Jadi orang yang meninggal begitu dinaikkan ke keranda itu, ada dua. Yang soleh buru-buru ingin ketemu Allah. Tapi orang yang nggak soleh, dia bingung. Saya mau dibawa kemana? Disuruh ditunggu. Tungguin saya. Datang ke kuburan itu mayat, buru-buru dikubur. Tapi kalau begitu bukan orang soleh, menjerit. Tunggu, kenapa? Kelihatan tanah itu sudah hidup. Ada disebut dengan siksa kubur. Makanya begitu ini takut dia. Dia mau dimasukin ke tanah itu takut. Kenapa? Asalnya kalau dia masuk pasti langsung jalan itu tanah ngegencet dia. Alhamdulillah ditinggal. Nah ini prosesnya.
itu ketika kita menghadapi yang sakaratul maut dan begitu lepas daripada sakaratul maut. Selanjutnya hal yang wajib ketika seorang sudah meninggal. Ini sudah lepas nih tadi. Gitu. Mana diantara ucapkan yaitu membayar atau menanggung utang si mayat. Itu mah biasanya ketika mensolatkan. Betul ya gitu ya Pak? Dan keluarganya atau diwakili dengan ustadz atau pengurus masjid yang pidato, permasalahannya ada dua. Satu, permasalahannya apabila utang piutang menghubungi keluarganya. Keluarganya siap nanggung. Tapi jangan lupa omongin gini Pak, apabila ada utang yang tidak ingat supaya diikhlaskan. Jangan lupa nih bilangnya. Kalau ada utang atau nazar yang tidak ingat supaya ikhlas ridho. Kenapa? 1 rupiah punya utang ke bawah nanti ke akhirat, gitu. Nanti dibayarnya bukan pakai emas, bukan oleh pakai perak atau menggotong duit. Tapi nanti yang pembalasannya adalah amal ibadah yang baik. Nah, makanya disebut orang yang rugi itu apa? Orang yang tidak punya amal kebaikan begitu di akhirat. Gak akan kebayar 1 rupiah oleh amal ibadah kita. Makanya Famil bilangin apabila ahli mayit ini punya utang piutang harus menghubungi keluarganya, dan apabila tidak ingat supaya diikhlaskan dan diridhokan. Yang kedua, memandikan jasad. Yang ketiga, mengkafani, ini kewajiban. Lalu bersolatkan, menguburkan dan mentalqinkan. Ada madhab, katanya talqin itu ada, kata siapa? Ada kan itu banyak banget talqinnya. Salah satu sahabat Rasulullah, apabila aku meninggal dalam kitab roh, maka bacakanlah kepadaku surat Al-Baqarah akhir. Dan ada juga yang bacakan kepadaku awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Muflihun sampai dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Selesai. Diramu oleh NU jadi tahlil. Bacakan tahlil ketika selesai mengumpulkan. Tahlil dulu kan, gitu. Ngajarin dulu dan takut lupa, asalnya orangnya nggak pernah sholat. Benar nggak Pak? Saya yakin yang di sini sholatnya bisa. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita sampai selesai dijawab. Nanti begitu ditanya malaikat, siapa Tuhan? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Siapa Nabi? Muhammad. Siapa kitab? Al-Quran. Siapa saudara? Mukmin. Jawab. Tapi kalau nggak pernah sholat, siapa Tuhan kamu? Si fulan. Mana? Tempat mancing. Bisa? Nggak bisa dijawab itu mah. Maka datang kalau malaikat datang. Itu diantaranya. Maka ayo kita ajak gitu. Belum talqinkan, ngajarin dah. Kenapa? Kenapa? Asalnya kita belum berangkat ke rumah, si mayat ini akan dikembalikan ruhnya itu ke jasadnya. Pak, dikuburin mayat ini. Oleh Allah dikembalikan. Kenapa? Asalnya akan ditanya jasad ini oleh Allah amal ibadahnya. Gitu. Apabila dia bisa menjawab, tidurkan, dan apabila tidak bisa menjawab, ya wayahnya bisa disebut dengan siksa kubur. Selanjutnya bagian 2 ada atau ketika menghadapi jenazah. Ketika melihat jasad jenazah yang kita harus dikerjakan apa diantaranya tadi sudah sebutnya yang sudah dikupas. Menutup yang keduanya dan menutup mulut dan mengikat dari dagu sampai kepala. Ini kalau ada yang terbuka mulutnya gitu. Asalnya kenapa di dalam hadis dinyatakan jasad kepergian ruhnya itu adalah melihat dia perginya kemana. Yang kedua, ketika dicabutnya ruh
kakinya bagaikan disisir seperti pedang. Tapi kalau orang yang soleh, ingat, orang yang soleh akan dibeberkan malaikat Jibril sebelah kanan dengan gambaran surga. Makanya matinya senyum. Tapi orang yang gak soleh akan dibeberkan tangannya sebelah kiri. Apa gambarannya? Neraka. Maka matinya melotot dan nyelawak. Ada yang suka gitu. Amir yang tahu. Oh, kan bisa di kita. Jadi begitu malaikat itu yang soleh sayang banget gitu. Yang lebih bagusnya lagi seperti para sepuh kita, bapak-bapak kita, akhi kita mau meninggalnya sudah didatangin berupa saudaranya. Begitu datang saudaranya, bapak mau pulang. Pulang kemana? Udah di rumah. Nanti bapak maghrib mau pulang. Memang kenapa? Tuh, ada bapak sudah di pintu. Nah, ada bapak kan sudah meninggal. Padahal yang di pintu bukan saudaranya. Malaikat Jibril nunggu waktunya sesuai dengan ketentuan Allah. Ada bapaknya datang, ibunya datang, saudara-saudaranya datang, kumpul. Ada lagi yang ini, anak-anaknya pada datang, udah pada kumpul semuanya. Belum, siapa yang belum datang? Ucap, dari mana? Dari Bekasi dan maafin bapak ya. Langsung itu mah, begitu kakak saya diri langsung gerak, selesai tanpa mau tidur sampai di kubur. Cuma ngomong itu doang, siapa yang belum datang? Ucap. Dari mana? Bekasi dan bisa bapak ya. Padahal seger buker, yang juga apa? Sampai asar nyikat gigi, buang air, gitu. Udah buang air selesai wudhu, mau maghrib, udah kumpulin anak-anak. Udah dikumpulin anak-anak, siapa yang datang? Kelas, rokok, selesai. Itu yang paling bagus mah. Itu yang paling bagus. Masya Allah. Tapi kalau yang udah sakitnya ya udah lama, ngoroknya sudah lama, kejadian mana orang yang merebutkan warisan? Ada buktinya? Ada. Mana ini ambil kan yang pengalaman. Saya tanya ini kenapa si mayat ini nggak mau cakep-cakep mulutnya? Kenapa? Ternyata dari 3 saudara ini warisannya dimakan dia semua. Ayo, ini apa? Saya umumkan ya. Diganti nama itu warisan. Masya Allah, sampai gitunya. Ini kenapa sih? Nah, gitu. Paham ya? Jadi diikat dulu dah. Tapi begitu memandikan, dibuka semuanya. Ikatan semua dibuka. Termasuk apabila kita sudah diinfus. Sudah diinfus, harus selisih panggil. Takut ada yang di punggung, takut ada yang di bokong, takut ada yang di, kan biasanya mencari celah untuk darah kan? Nah itu di antaranya harus benar-benar. Selanjutnya menjadikan jenazah lemas, leles gitu. Bagaimana kalau keras gitu, diusahakan pakai air hangat, bukan air panas, air hangat supaya kita bisa. Tapi kalau udah saking kencangnya, ini kalau sepuh Pak, udah sepuh tidurnya merongkol, ini yang kita susah, jangan dipaksa. Asalnya darah dari Rasulullah, jangan dipaksa, jangan sampai mayat itu patah tulangnya. Jadi hanya ikatin aja dulu, gitu. Udah seadanya. Ininya kakinya merongkol, ini bungkus aja. Asalnya kenapa? Sudah nanti begitu dikubur itu langsung lulus sendiri, ditaruh dan jangan dipaksa. Ini kejadian kakinya Pak, nih nggak bisa lurus, nggak bisa lurus ini, jangan dipaksa. Gitu. Selanjutnya menidurkan lebih tinggi di kerandanya, mencopot seluruh pakaian yang dikenakan jenazah. Ya, copot. Kalau susah kan kita pakai baju nasional susah, gunting, gitu. Pakai tangan panjang, gunting aja, berbet. Ini gunting semua, lempar susah, gunting. Masa mau pakai gimana?
gunting semua, kosongin semua. Nah, mencopot, menutup dengan kain. Ya, menutup kainnya kain panjang. Kalau ibu-ibu harus sempurna kainnya. Asalnya ibu-ibu mah seluruh tubuh. Nah, nanti waktu memandikannya sampai dengan leher, terus sampai lutut, gitu. Pak, bagaimana kalau memandikannya itu di atas kain? Gosok, kalau di atas kain nggak bersih. Takut ada najis, bekas berak. Benar nggak? Kenapa? Ada kejadian sekujur tubuhnya buang hajat besar, tapi dicabut malaikat. Kenceng bener, malaikat jangan begitu. Sekujurnya saya kira, kalau di ruangan ini apa kata saya bau asem ya? Udah saya belum dibuka itu. Begitu saya buka jam takut ininya, matanya, mulutnya dibuka, dirapikan oleh kita, sudah dirapikan cukup lagi. Begitu selesai, begitu dimandikan, apa ibu serentak. Ternyata sampai ke baju kotorannya, Pak. Kamu kesini nih. Ada dosa apa katanya saya? Pak, pas nggak ada keluarganya lagi. Keluarganya di Sumedang. Kerjaannya apa? Jaksa. Maaf Pak Jaksa kalau ada yang jadi jaksa. Maaf banget. Ini malah pas gituan gitu. Pas ada yang ini jaksa yang meninggalnya. Itu saya tanya apa kerjaannya jaksa. Ini maaf. Mudah-mudahan jaksanya jaksa soleh. Terus dilakukan laki-laki oleh laki-laki, perempuan dilakukan oleh perempuan. Jangan perempuan dilakukan oleh laki-laki. Kita mah untung, Pak. Kalau laki-laki mandikan perempuan, apalagi perempuan ini masih gadis. Ayo bilang apa? Cuman haram kan itu. Kalau ibu-ibu mandiin bapak-bapak menjerit-jerit. Iya, mau bilang apa? Kagetan kan ibu-ibu kan? Gitu. Asalnya kenapa? Apa? Kalau jantung meninggalnya, punya kita aja bisa mengerut bagaikan batu. Punya kita gitu, laki-laki bisa mengerut bagaikan batu. Tuh, kalau jantung itu, yang kedua pasti merah sebelah, punggungnya pasti merah sebelah. Kalau tandanya seperti itu pasti jantung. Kalau mengeluarkan segala sesuatu pasti liver. Kalau nanti begitu dipencet, set keluar di sini kopi, dari kuping kopi, dari ini apa? Makanya pakai link masker. Begitu nggak ada apa-apa, cuma ngelembung aja, pelupuk, tutup, jangan lupa bahwa itu paru-paru sakitnya. Nanti keluar asap, wah kayak rokok, cuma ada airnya, buru-buru buat banjir dulu. Ambil pakai masker, hanya menggunakan masker Amir. Kalau yang biasa mah sekarang yang mau masker. Kalau yang biasa enggak. Selanjutnya ada ketika memandikan. Apabila kondisi tempat memungkinkan dengan memandikan atau di pan atau di lampu, ini mah. Yang pertama rantang untuk memandikan. Enggak ada di pan. Ranjang kayu di pan. Nggak ada, nggak mungkin seperti yang dipakai memandikan ya, mungkin pan. Nggak ada, apa namanya kursi yang panjang yang dari rotan, ada ya? Dari rotan dari bambu. Nah biasanya ada yang suka keliling, pakai itu aja, boleh. Jadi yang penting agak tinggian. Kalau di Jawa di pangku, ribet di lampu mah. Gitu. Kalau di Jawa terakhir anak-anaknya supaya ngaku kepada bapaknya, kepada emaknya. Kenapa? Kalau memandikan kan kesini kan, kalau pendinginan bagaimana? Pendinginan yang udangnya, pendinginan. Wah, salah. Jadi kalau cari bangku, nyari depan, nyari kursi. Kalau sekarang mah sudah ada pemandiannya, lebih gampang. Cuman ada yang susah, kadang-kadang suka terlalu cekung ya, terlalu cekung. Harusnya dibikin datar, cuman sedikit supaya tidak magnet kepada baju.
Nah selanjutnya menutup aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan semuanya tutupin pak. Ini sampai lutut laki-laki mah mau saudara ini disiram gitu di atas kain, nggak akan najisnya akan keluar. Gitu. Buka aja, buka, taruh di lutut, taruh di pusat laki-laki. Ibu-ibu dari sini, dari dada sampai lutut. Nah, selanjutnya menutup aib jenazah. Nah, tadi apabila kita mendapatkan segala sesuatunya jangan diomongin. Selanjutnya disebut yang baik jangan membicarakan jelek-jelekan jenazah atau aib jenazah. Tanggung jawab kita. Jangan ngomong. Ada ketika mengkafani tutup sekelilingnya kecuali amir. Keluarga ada yang membantu boleh. Tapi kalau keluarga laki-laki, laki-laki. Kalau keluarga perempuan, perempuan. Maksudnya mayat laki-laki, laki-laki. Mayat perempuan, perempuan. Itu. Bayangnya ibu usir dulu pak. Oh mohon maaf biarin istrinya bentar. Gitu. Begitu udah sempurna, tinggal kepalanya aja. Dok, datangin. Yang mau ucapin selamat, yang mau ucapin doa, yang mau ucapin maaf, mau ucapin silakan. Silakan boleh cium, kecuali istri atau suami. Istrinya mati, suami jangan cium, batal. Suaminya mati, istrinya jangan cium.